apalagi harusnya dia ingat jasa seorang Prabowo Subianto. Masakan seorang Prabowo Subianto yang mengabdi kepada bangsa negara. Dia merah putih sekali loh. Dia betul-betul sampai nyaris meninggal di medan perang. Hampir mau mati dia. Semuanya dia lakukan untuk bangsa ini. Sampai dia ditendang pun tidak menjadi menantu lagi sama presiden. Pak Harto nggak ada dia dendam. Itulah orang ikhlas. Episode Jurnalis and Content Creator kali ini sangat spesial karena saya dan teman-teman kru mendapatkan kesempatan bertemu dengan salah satu tokoh perempuan. Beliau adalah Bunda Indah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk informasi ke pemirsa, Bunda Indah ini adalah ketua tim pecinta Prabowo dan Gibran. Nah, Bunda kesibukannya apa nih saat ini? Kalau kesibukan Bunda, tapi sebelumnya Bunda terima kasih dulu. Iya, sama-sama buat Bunda. Kano dan kru semuanya yang hadir pada hari ini di Plaza Gandaria City. Gandaria City nih hari ini luar biasa. Ya ini surprise bagi saya. Kenapa? Ya boleh dikatakan ini waktu untuk tidur saya ya sedikit, tapi ini memang saya prioritaskan untuk kalian sebagai anak-anak muda yang sangat-sangat ingin meluangkan dan ingin membuat sesuatu bagi bangsa ini. Hari ini selaku Bunda sebagai perempuan ibu kalian, ingin bekerja sama supaya kalian tahu siapa sih Bunda Indah itu. Ya, yang sering orang sibuk menyebut saya itu politiknya seperti itu, tapi kenapa nggak mau jadi duduk di DPR? Atau duduk di gubernur, atau duduk di mana aja lah sebagai pemerintah. Nah, ini tadi saya cuma mau menjadi seorang ibu. Jadi kesibukan saya sehari-hari itu adalah Ananda Kano, tidak lain sering sosialisasi. Ya, salah satu adalah sering saya itu berdakwah, ya, berdakwah keliling. Karena motto hidup saya adalah sebagai penyeru kebaikan, pemersatu umat. NKRI harga mati. Oke. Bunda, saya kalau ngelihat di riwayat banyak berita soal Bunda Indah ini, Bunda banyak menghabiskan waktu di Sumatera Utara ya? Semualah. Di mana aja saya meletakkan kakinya, saya Indonesia. Sampai di luar negeri. Semua terus saya. Tapi domisili di mana Bunda saat ini? Saya berdomisili udah lama di Jakarta. Oh, di Jakarta. Sudah lama di Jakarta. Sudah berkiprah lah dari luar sampai balik ke Indonesia. Sekarang di Jakarta. Tapi kampung halaman saya di Sumatera. Oh, di Sumatera. Karena bicara cinta kan. Saya anak Medan. Nggak mungkin saya meninggalkan kota Medan. Itu tanah kelahiran saya. Dan saat ini sering mengadakan kegiatan sosial di sana ya Bunda ya? Iya, sering. Jadi Ananda Kano supaya tahu ini sambil belajar. Kalau Bunda itu bukan hanya di kampung halaman. Yang namanya di mana aja. Langkah saya kemanapun dalam kegiatan tugas saya, ya, tetap saya itu membuat kegiatan sosial, ya, jejak, ya, sebagai pengikut Rasulullah, ya, Ananda Kano sebagai pengikut Yesus, saya pengikut Rasulullah. Kalau kemanapun saya selalu meninggalkan jejak. Jejak itu adalah kebaikan. Jejak kebaikan. Ya, itu yang selalu Bunda lakukan. Jadi Bunda nggak pernah mau lihat yang di atas, tapi kita terus bergerak bagaimana bisa bersentuhan dengan masyarakat. Itu tugas Bunda yang setiap hari Bunda lakukan. Jadi obrolan Bunda itu nggak boleh menceritakan kejelekan orang. Obrolan Bunda itu setiap hari terbuka mata, tertutup kepada majelis saya, kepada anggota saya, kepada anak saya. Tidak lain adalah bagaimana kita itu diajarkan oleh Allah sesuai Al-Quran, dan saya sebagai pengikut Rasulullah diajarkan menjadi pengikutnya untuk memberikan kebaikan-kebaikan itu. Itu tugas Bunda setiap hari. Bunda Indah, saya melihat Bunda Indah juga banyak sekali nih organisasi sosial yang Bunda Indah naungi. Itu bisa disebutkan nggak? Apa aja sih Bunda? Kebetulan saya mendirikan Rumah Komunikasi Lintas Agama sebagai ketua umum DPP saya. Dan itu juga saya mendirikan Majelis Taklim Halimah ya di Indonesia. Ya.
Saya juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Perempuan Indonesia Maju di Indonesia. Dan saya juga sebagai penasehat ojol. Ojol? Iya. Dan banyak, kalau mungkin cerita sampai ini nggak habis-habis nanti. Yang pasti dari perangkat desa, buruh, ya, dari panggul, ya, dari pokoknya yang kerja-kerja kasar sampai PSK sendiri pun saya jadi pembina. Oh ya? Ya, anak-anak pang saya jadi pembina. Ya, itu tugas saya memang, karena negara itu ya harus ada lah. Yeah. Seperti Bunda ini kan harus ada. Gak usah dia duduk di level atas, biarlah dia duduk di bawah. Asal dia bisa merangkul semua orang. Bunda, apa sih yang melatar belakangi Bunda ingin membuat organisasi atau menaungi lah ya masyarakat yang termarginalkan seperti tadi PSK, terus ada anak pang. Itu ceritanya gimana Bunda bisa mengenal mereka dan bisa menaungi mereka gitu? Ya. Sebenarnya saya itu memang senengnya itu kalau jalan, nggak pernah itu menatap mobil mewah atau orang cantik, nggak, ya pokoknya yang namanya mewah-mewah itu jarang saya melihat. Ya. Duniawi itu jarang. Enggak, saya selalu melihat bagaimana mata saya ini tertuju kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk kalau saya berjalan, PSK di pinggir jalan itu saya sering deketin, saya datengin, ya. Tak perlu orang melihat saya, tapi saya lakukan. Tujuan saya bisa bersentuhan. Kenapa mereka seperti itu? Termasuk dengan anak-anak pang, ya, yang mungkin banyak melihat orang takut, jijik, apalagi dengan segala macam bentuk. Aromanya kadang kan orang. Ya, kalau Bunda itu udah nggak terasa lagi yang namanya bau. Ya, supaya Ananda Niko tahu, Akino tahu, Bunda tidak pernah merasa lagi bau. Artinya Bunda bersentuhan langsung dengan mereka sudah terbiasa. Jangankan dengan itu, dengan orang penyakit TBC AIDS, saya itu ikut merawat. Jadi kemanapun orang sakit, mau itu penyakit kusta, mau itu penyakit TBC, mau itu penyakit apapun, ini tangan saya selalu bersentuhan. Bukan itu aja. Jadi kata orang, Bunda itu pipinya pakai apa? Pakai make up apa enggak? Sentuhan tai gigi orang-orang susah. Yang bau mulut itu langsung bersentuhan dengan pipi saya. Ya, itu memang saya suka selalu berpikir siapa sih aku di dunia ini. Jadi kalau aku tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, karena saya melihat banyak sekali orang-orang sombong di atas bumi Tuhan ini. Sebenarnya saya tidak mau ke plaza. Saya orang yang tidak suka ke plaza. Nah, ini langganan saya, hanya datang cuman kepengen pangsit mie gocik, habis itu saya pulang dari belakang. Ya, saya tidak suka yang namanya shopping, yang namanya gaya-gaya seperti selebritis dengan barang-barang branded, itu saya tidak suka. Karena apapun yang saya gunakan itu hanya sementara. Kenapa saya mau menjadi penasehat PSK, mau menjadi penasehat pang, mau menjadi penasehat, termasuk anak-anak bangsa, termasuk anak-anak mahasiswa. Tugas saya itu tadi. Hai indah, kata Allah nih, kalau kau mau kujadikan manusia untuk kembali kepada aku yang sempurna, kau lakukan apa yang aku ajarkan. Itulah Al-Quran. Dekatkan untuk kau kepada siapapun untuk kau berbuat baik. Terutama yang kau dekatkan itu adalah orang-orang yang dianggap hina. Itu saya. Bentuk bantuan seperti apa sih yang selama ini Bunda berikan kepada masyarakat seperti PSK, anak-anak pang, lalu masyarakat termarginalkan, itu bentuk bantuannya seperti apa nih Bunda yang selama ini Bunda sudah berikan? Ya. Saya bukan orang kaya, ya, tapi Allah memberikan saya nikmat. Kekayaan saya itu ada di dalam nafas saya. Itulah harta saya. Jadi harta yang saya punya itu adalah milik Allah, maka saya akan kembalikan kepada Allah melalui sedekah, melalui ilmu. Karena di dalam Islam, kalau kau menjadi anak yang soleh, ya, kau berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, kalau kau mau jadi anak soleh, kau banyak berbuat baik dan bersedekah. Apakah melalui kata-katamu, ucapan, ataupun tenagamu, ataupun hartamu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi uang yang saya punya, yang kecil uang tadi, uang recehnya uang saya, itu kata-kata kiasan itu saya potong-potong untuk saya bisa memberi mereka supaya mereka bisa saya rangkul.
memang tidak akan mungkin kita itu mendekatkan siapapun tanpa harta. Itu jalan, itu kan seperti itu yang diajarkan Rasul, diajarkan Yesus, diajarkan semuanya. Para wali-wali Allah yang dititip Allah ke bumi ini. Tanpa harta, kau tidak akan bisa merangkul berbuat kepada siapapun. Makanya saya gunakan seluruh yang saya milikin itu, ya, mohon maaf Ananda, mungkin kamu heran nengok Bunda, seluruh harta dan kehidupan Bunda sudah Bunda wakafkan. Ya, sudah Bunda wakafkan. Bunda itu tidak mau punya rumah sebelum meninggal. Bunda itu tidak mau punya harta sebelum meninggal. Yang Bunda inginkan adalah, apakah kau terima aku setelah kematianku? Maka semua ilmu ini saya berikan kepada, ya termasuk anak-anak Pang tadi. Jadi lucu anak-anak Pang tuh kalau datang ke rumah Bunda ataupun ketemu di luar, mereka tuh pertamanya dulu takut nengok Bunda, segan. Tapi Bundanya nggak masalah ya ketemu mereka? Dia duduk di bawah waktu pertama ketemu saya, sungkan tuh duduk sungkan. Ya? Karena kan mereka dengan anting-anting yang panjang, tampilannya jelek, bau, semua pada bilang, Bunda, itu kan bau kali mereka. Saya marah dengan orang mengatakan orang itu bau. Malah saya usir anggota saya. Kalau kau mengatakan dia bau, kau yang lebih bau dari dia. Saya bilang gitu sama dia. Mohon maaf, buang angin yang kau keluarkan itu aja lebih bau dari dosamu. Jangan kau hinakan orang. Maka waktu anak-anak Pang itu ke rumah saya suruh duduk di dekat kursi di dekat saya. Duduk di sini. Nggak ada rasa bau. Tugas saya apa? Menyentuh hati mereka. Luar biasanya lagi. Kejujuran justru ada di mereka. Masya Allah. Ini Bunda mau nangis cerita itu. Iya. Makanya saya gak suka dekat sama orang-orang yang gak usah kau anggarkan kekayaan kau sama aku. Gak usah kau anggarkan jabatan kau sama aku. Saya memilih nanti masalah pilpres memilih Pak Prabowo. Saya bukan meminta apapun kepada dia. Kenapa? Saya selaku anak bangsa, saya selaku hamba Allah. Kalau tidak ada orang seperti saya, siapa yang mengayumi mereka? Mereka perlu didikan. Perlu dirangkul. Karena semua ini bicara keadaan. Kalau sudah bicara keadaan, pasti ada yang kehancuran. Kalau kita biarkan kehancuran ini, bagaimana dengan negara? Jadi saya rangkul anak-anak Pang ini, Ananda. Ini contoh untuk kalian, jujurlah kalian. Waktu beliau dekat sama saya katakan, apa kepintaran kalian? Apa hobi kalian? Ternyata mereka itu ada buat dompet, handphone, buat tas. Tapi mereka tidak punya modal, tidak punya alat. Waktu itu saya lagi sengaja saya pesan dompet handphone sekitar 1.000 ke anak Pang tersebut. Ke anak Pang tersebut, dia terkejut. Malah dia bilang, apa kami nggak mimpi, Bunda? Saya tanya, saya kan nggak kenal kalian. Kamu kenal saya? Kami suka dengar nasihat Bunda atau dakwah-dakwah Bunda. Kami suka dengar dari jauh. Karena kami jelek, kami bau, kami nggak boleh masuk Bunda. Tapi sering kami dengar dakwah Bunda melalui YouTube. Maka kami simpati sama Bunda. Maka kami pernah mau masuk ke acara Bunda. Kami didorong. Tapi hari ini Bunda itu menerima kami. Katanya gitu. Oke. Sekarang apa hobi kalian? Hobi kami itulah katanya. Sekarang Bunda pesan 1.000. Entah kenapa ini memang luar biasa kejujuran mereka. Saya kasih uang 2 juta. Ini uang 2 juta, saya pesan 1.000 tas. Dia bilang, Bunda percaya sama kami. Saya nggak percaya dengan uang ini. Paham anak itu? Saya nggak percaya dengan uang ini, saya lebih percaya sama kalian. Ya, uang ini adalah buatan tangan manusia. Hanya buatan mesin. Ya, tapi kalian adalah buatan tangan Allah. Maka saya lebih percaya sama kalian. Terus kalau memang kalian saya tidak percaya sama kalian ataupun kalian juga mungkin heran karena saya langsung memesan barang-barang dari kalian. Ini mungkin uangnya palsu. Kalian cek dulu apakah betul ini palsu apa tidak. Saya nggak tahu ini apakah ini palsu apa tidak. Coba kalian cek nanti di bank. Kalau betul uang ini palsu, baru saya pesan. Baru nggak usah saya pesan. Uang ini udah kalian buang aja di pinggir jalan. Saya bilang gitu. Ternyata Nanda, Masya Allah, saya kasih mereka makan welcome. Saya angkat mereka jadi anak saya. Banyak saya anak-anak Pang. Sudah berapa total Bunda anak Pang dan yang banyak? Yang saya nggak bisa total karena ada yang ketuanya.
Jadi mereka yang ya? Ada mereka. Saya bukan anak abang aja, mantan teroris juga saya rangkul semua. Iya. Jadi cerita ini tadi setelah saya kasih 2 juta, besok dia telepon saya. Bunda, uang ini asli. Oh kalau gitu buat. Alhamdulillah Bunda, dia bisa bilang alhamdulillah. Pertanyaannya, kan mulia dia dibandingkan uang tadi. Bisa mengucap syukur dia. Dia berucap syukur. Dia sebut alhamdulillah. Masya Allah, saya terkejut. Akhirnya dia buat, tapi dia nggak punya mesin. Saya kira mesin. Ya, ambil ya nak mesin dari rumah Bunda. Saya kira mesin. Dia buat. Ya, akhirnya dia buat semuanya sampai dia bikinlah lukisan untuk saya. Kata-kata lukisan itu adalah Bunda Indah Presiden Rakyat. Presiden? Rakyat. Oh. Saya memang selalu dibuat semboyan ya. Di mana-mana Bunda Indah ini adalah Presiden Rakyat. Tapi saya kan takut. Karena mungkin saya ada di hati-hati mereka ya. Saya kan nggak mau duduk dimanapun ya. Ya biarlah. Apa kata mereka terserah. Akhirnya anak-anak pang tadi, alhamdulillah ya pelan-pelan saya kasih modal. Saya kembangkan usahanya. Bunda, pelajaran apa yang bisa kita petik dari bergaul dengan mereka ini, Bunda? Banyak. Kalau Bunda melihat, mungkin bisa diceritakan ke pemirsa. Apa sih pelajaran yang bisa kita dapat saat kita merangkul kelompok-kelompok yang termarginalkan ini? Gitu? Termasuk PSK ya, anak-anak preman jalanan. Jadi gini, saya nggak tahu sosok saya ini siapa. Saya tidak pernah mengakui diri saya ini hebat. Saya tidak pernah mengakui diri saya ini benar. Saya tidak pernah mengakui diri saya ini beriman. Ataupun masuk surga. Kalau hari ini, saya tidak ada memberikan satu kebaikan. Paham? Hari ini, dalam hitungan nafas, 1 detik nafas itu, saya tidak menyebut nama Allah. Saya tidak memberikan kebaikan. Tidak ada baik itu untuk saya. Udah? Tapi banyaknya saya belajar dari orang-orang yang mungkin terbelakangkan tadi. Marginal itu marginal tadi, itu Bunda luar biasa. Mendapatkan satu hikmah ya. Salah satu adalah kejujuran mereka. Jujur ya mereka Bunda ya? Jujur sama saya. Justru yang bukan hanya soal materi. Ananda, tapi yang justru saya, masa saya itu udah jutaan. Yang kalau di mana-mana saya datang itu orang ribuan itu menerima saya ya, bukan masa saya tidak bicara masa, bicara cinta ya. Itu semuanya pada muji saya tidak butuh dipuji. Saya tahu orang yang memuji saya itu pasti ada kompensasi, ada kompensasi. Ada maunya. Ingat ya, makanya setiap orang memuji saya senyum. Tapi para anak-anak marginal tadi bukan memuji mereka terkejut. Kok ada ya manusia yang kayak gini yang nggak kenal kita? Kok mau ya melihat? Termasuk mantan-mantan teroris. Kenapa ya Bunda ini nolong saya? Saya cuma jawab satu. Karena saya cuma hamba. Paham nak? Paham. Saya kan cuma hamba Allah, ciptaannya. Ya, berhak dong saya mengenal siapapun. Jadi anak-anak ini yang saya lihat, saya udah pancing uang ke PSK lagi deh anak. Itu dia katakan, Bunda, ini maaf, saya pernah ngundang para PSK banyak ke rumah saya, ya. Jam 12 dia ada di booking orang. Jam 12 dengan angka ya maaf murah 200.000. Ya. Tapi begitu ada yang memanggil bernama Bunda Indah, dia datang. Dia pakai jilbab. Oh ya? Ya, mereka semua nggak mau. Kalau Islam, dia nggak pakai jilbab ketemu saya. Tapi dia katakan, Bunda, aku ini PSK. Aku segan, kami segan ketemu Bunda kalau kami tidak pakai jilbab. Saya bilang, kenapa segan? Saya cuma inginkan kalian itu adalah jujur. Saya nggak minta kalian itu memalsukan diri kalian. Ya, nanti Allah makin mencatat dosa kalian. Jawab mereka. Artinya natural ya Bunda ya? Iya, dia cerita tentang dirinya. Saya bilang, kenapa kamu suka sama Bunda? Karena selalu Bunda yang mengayomin kami. Bunda nggak pernah jijik kepada kami. Pernah saya Bunda kasih uang, sementara saya mau di booking gitu loh, artinya apa? Nggak ngerti lah saya. Itu dengan angka yang 200.000, Bunda bayar 500 kepada saya.
Kena waktu itu Bunda katakan saya hari ini yang booking kamu. Nah alhamdulillah Ananda, banyak yang taubat. Malah saya pernah tidur sama, kebetulan saya ketemu di airport kita mau menuju ke Malaysia. Saya tidak tahu dia seorang pelacur, dia lagi nangis mau ketemu dengan seseorang tapi dia belum pernah ke Malaysia. Akhirnya dia ikut sama saya, kami satu kamar. Saya, suami saya dan dia, tapi lain tempat tidur. Saya tempat tidur yang kecil, dia tidurnya di ujung. Dia tidur di ujung, saya tidur sama suami saya di ujung. Tapi saya tidak tahu dia pelacur. Dia tidur 1 hari sama saya karena dia mau ketemu sama pacar dia ditinggalkan. Dia bilang, itu suami orang Bunda, ada orang Malaysia. Terus kamu kerjanya apa Bunda? Saya ini pelacur. Pelacur? Apa maksudnya? Iya, saya ini PSK Bunda. Alhamdulillah anak itu tobat nasuha sekarang. Dia kembali kepada orang tuanya. Dia buka lembaran baru dengan nasihat saya. Dan saya nasihati pacarnya karena nggak bisa menikahkan. Saya suruh pacarnya itu memberikan nafkah dia. Dan berikan modal untuk dia. Akhirnya meninggalkan profesi. Taubat. Banyak yang taubat. Tapi nggak perlulah kita publikasi ke orang-orang. Sikit-sikit syuting. Tapi kalau kita bersedekah setiap Jumat atau setiap hari, saya ingin semua jadi pengikut lah sama saya. Gak usahlah tunjukkan jabatan-jabatanmu, kekuasaanmu, tas brandedmu. Kalau kau tidak bisa bersentuhan dengan rakyat kecil turun, bagaimana mau ketemu kau sama Allah yang menciptakanmu, yang memberikan rezeki kepadamu? Itulah. Menarik ya Bunda ya. Oke, Bunda ini sekarang mulai masuk ke tahun politik. Bunda sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pecinta Prabowo Gibran. Sejak kapan Bunda sudah mengagumi sosok Pak Prabowo? Kalau bicara pengagum, saya udah lama kagum sama dia. Di 2014 saya 2014. Sudah di situ saya tahu dan saya pernah berada dengan dia. Kita pernah minum bersama. Waktu itu ada Pak Ibu Marwah Daud. Di situ saya lihat sosok beliau yang ngobrol kepada saya tentang sebuah keikhlasan. Dia cerita bagaimana dia menjadi seorang menantu cendana. Dia difitnah, dia tetap sabar. Dia nasihati, adalah orang yang dia nasihati di situ. Di situ saya melihat, ya Allah ini orang hatinya. Ya tapi kan saya kan nggak orang bodoh. Hanya cuman percaya dari mulutnya. Tapi begitu saya terus mendalamin dia. Mendalamin. Ya kalau namanya manusia, pasti ada kekurangan dong. Yang katanya Pak Prabowo itu emosi atau begini. Gitu ya. Saya tidak pernah mau lihat itu dulu. Yang saya lihat adalah seseorang yang ikhlas. Itu udah luar biasa. Kebaikannya Bunda. Ikhlas. Saya melihat itu aja dulu. Rasulullah itu terpilih karena dia ikhlas. Orang yang bertobat nasuha itu diterima oleh Allah karena dia ikhlas. Bukan karena pintar baca Al-Quran, bukan karena pintar rajin sembahyang atau rajin. Wah, kalau dia tidak ikhlas, jangan katakan orang bertakwa. Orang-orang zaman dulu, ya, yang dulu berjuang bersama Rasul, mereka semuanya mantan penyerang Rasul dulu, menyerang Rasulullah. Akhirnya menjadi sahabat Rasul, akhirnya menjadi wali-wali Allah. Akhirnya mereka hidup di surga bersama Rasulullah. Makanya janganlah. Ya, saya melihat seorang sosok Pak Prabowo itu memang luar biasa. Pengagum saya. Pengagum beliau itu karena ikhlas. Saya nggak lihat yang lain dulu. Ya, waktu dia duduk sama saya, minum kita bareng ya. Saya sebelah-sebelahan loh sama dia waktu itu. Kita ngobrol. Jadi nggak bisa saya bohongin diri saya. Waktu 2014 memang sudah saya kagum kepada beliau. Bunda melihat sosok Pak Prabowo ini boleh digambarkan seperti apa sih? Karena ini ada banyak sekali versi ya. Ada yang menyebut beliau ini sosok yang gampang emosi, tapi ada yang menyebut sosok beliau yang berhatinya lembut. Bunda melihatnya Pak Prabowo ini sekarang seperti apa yang saat ini? Jadi gini, manusia itu kan beraneka ragam karakter. Saya yakin bicara karakter kalau ada ketakwaan itu bisa ada di dalam jiwa seseorang. Karakter itu bisa terbunuh pelan-pelan. Benar kan? Karena kan setiap manusia itu pasti ada kekurangan.
kalau kita cuma menilai seorang Prabowo itu seorang emosi, kita bagaimana kekurangan kita? Yeah. Kalau kita ditampilkan se-Indonesia karena kekurangan kita, malu nggak kita? Oh iya, tentu. Pasti dong. Pasti. Nah, saya melihat adalah kenapa dia terus ditampilkan dengan kekurangan dia? Karena dia hebat dong. Kalau orang yang hebat terus dihujat karena kekurangan dia, pasti orang hebat. Benar? Orang nggak hebat nggak mau ditampilkan kekurangan orang itu. Orangnya yang menampilkan kekurangan itu. Tapi cobalah kita juga belajar introspeksi diri. Pasti ada sebab akibat itu semuanya. Kenapa dia emosi? Kalau saya menilai karena belum tercapai cita-citanya. Jadi presiden. Jadi presiden. Oh. Saya yakin. Okay. Kalau dia sudah jadi presiden, saya yakin jiwa raganya, hartanya. Kami ini kalau saya melihat, saya juga orangnya kalau tidak benar saya marah. Kalau ada orang yang tidak benar saya marah sekali. Di depan saya itu orangnya amal ma'ruf nahi mungkar. Mau siapapun saya tidak peduli kalau itu salah. Kalau saya salah tembak saya. Tapi kalau kau salah, saya tetap tegur kamu. Itu loh saya. Kalau saya melihat Pak Prabowo ada seperti tutup sama botol dengan saya. Bicara, makanya saya cinta. Bukan bicara cinta dalam hal negatif. Ingat ya, saya bukan bicara sama dengan Rasulullah. Tapi beda dong. Kekasih Allah dengan Pak Prabowo kan beda. Ini kan bicara cinta antara satu sama lain. Sesama Islam. Sesama, antara sesama. Jadi saya bukan membela Pak Prabowo. Gak ada hak saya untuk membela beliau. Ya, gak ada. Dia bukan saudara saya, suami saya yang saya cintai pun tidak bisa saya bela. Tapi bicara cinta, saya memilih dia untuk menjadi presiden. Pemimpin. Hanya itu. Oke. Bunda melihatnya sekarang ini kan Pak Prabowo banyak yang bilang berubah ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Lebih tenang, lalu juga lebih humoris gitu ya. Bahkan beliau mendapatkan stigma sebagai gemoy gitu. Gemoy itu gemes ya. Bunda melihatnya ini natural atau dibuat-buat sih? Oh enggak, tidak. Seorang Prabowo Subianto tidak pernah dibuat-buat. Kalau saya melihat itu, dia tidak pernah dibuat-buat. Mulut dia, karena apapun yang dia buat, apapun dia kerja, bicara kembali kepada ikhlas. Tapi banyak musuh yang terus bergerak untuk menghantam dia. Ya, ucapan itu sah-sah saja terhadap orang yang dibenci. Yang katanya, Bunda jangan pilih Pak Prabowo, dia dibuat-buat. Bunda dia gini. Saya tidak peduli. Yang saya lihat di mata saya adalah dia orang ikhlas. Ya. Jadi gini, saya belajar dari para sahabat Rasul. Dulu dia menyerang Rasulullah. Dia membenci Rasulullah. Dia menghina, dia memfitnah Rasulullah. Tapi begitu dia mengikuti langkah Rasulullah, dia taubat nasuhah. Dia hijrah menjadi pengikut Rasul. Dan saya yakin perubahan yang ada di dalam jiwa Pak Prabowo itu akan keluar magnet kesabaran itu. Magnet ketulusan dia, keteduhan hatinya ya. Magnet, tahu nggak? Jadi keluar pancaran itu. Karismanya. Karisma. Sebenarnya Pak Prabowo ini hanya belum dapat tongkat presiden. Maka kadang-kadang dia kesel. Aku udah bantu semua si A, si B, si C. Kok aku terus dikhianati? Ya. Tapi ingat, orang-orang tulus masih ada dengan dia. Ya. Saya yang tidak pernah berhenti terhadap beliau, mendoakan beliau. Itu yang terus saya lakukan kepada beliau. Saya kalau cerita Pak Prabowo bisa nangis saya. Nangis. Ini aja saya mau nangis. Saya yakin sekali. Kalau dia jadi presiden, saya nggak minta apa-apa sama dia. Tercapai cita-cita. Saya yakin dia akan membuktikan diri dia siapa. Saya yakin. Makanya saya nggak mau dulu ketemu dia lah. Biarlah dia. Saya berusaha semaksimal saya untuk membantu perjuangan ini. Hakim biaya saya. Saya punya tim yang luar biasa tulus yang membantu saya berjuang. Bunda melihat Pak Prabowo sekarang dihina sejumlah orang, bahkan dicerca. Bunda melihatnya seperti apa? Bahkan ada sekelompok lawannya beliau di Pilpres yang menyebut ada ketakutan kalau Pak Prabowo memimpin.
sampai mengungkit masa lalu beliau. Bunda melihatnya pandangan-pandangan negatif itu marah, apakah Bunda layak diucapkan gitu kepada Pak Prabowo? Ya, saya di sini saya menyampaikan kepada Ananda dan kepada masyarakat Indonesia, kalau membenci orang itu nanti akan menyesal dia. Kenapa yang kau benci bisa jadi dia lebih baik daripada orang yang kau puji selama ini. Apalagi harusnya dia ingat jasa seorang Prabowo Subianto. Saya ini orangnya dikasih satu butir roti waktu saya lapar, sampai sekarang saya ingat. Masakan seorang Prabowo Subianto yang mengabdi kepada bangsa negara. Dia merah putih sekali loh. Dia betul-betul sampai nyaris meninggal di medan perang, Bunda. Hampir mau mati dia. Semuanya dia lakukan untuk bangsa ini. Sampai dia ditendang pun tidak menjadi menantu lagi sama presiden. Pak Harto nggak ada dia dendam. Itulah orang ikhlas. Tapi kenapa waktu Pak Jokowi jadi presiden dia dipuji dengan orang-orang yang mendukung dia? Saya nggak pernah menjelekkan dia, biarpun waktu 2019 karena saya tahu Pak Jokowi yang harus terpilih dulu sementara. Saya nggak ngatain Pak Prabowo, nggak mau saya ngatain dia. Tapi kenapa jadi berkhianat? Apakah itu yang dinamakan kita ini sebagai warga negara yang baik? Yang lebih lucunya, dia udah tahu sifat Pak Prabowo itu janganlah diungkapkan di saat debat presiden, membuka aib seseorang. Sementara Pak Prabowo itu nggak pernah membuka aib orang. Kan kasihan, harusnya dia ingat dong. Ingat, di sini kan kita di sini berlomba kan? Kontestasi untuk memperebutkan kursi presiden. Kenapa harus untuk menumbangkan lawan dengan cara membuka aib? Visi misinya nggak nampak, tujuan niat cita-cita ke depan nggak nampak. Sementara Pak Prabowo itu ingin, ini loh aku sebagai paslon nomor 2 begini-begini, tapi yang lain begini, ditantang, dijas. Dulu dekat sama Pak Prabowo dipuji-puji. Wah, itu bukan manusia. Sama seorang Prabowo aja bisa berkhianat, bagaimana dengan rakyat nanti? Itu aja camkat. Bunda melihat sosok Anies Baswedan ini jadi sorotan karena dia pernah diangkat Prabowo, dibantu bahkan menjadi seorang gubernur. Kemarin saat debat, Anies ini sangat menyerang pribadi Pak Prabowo. Mungkin Bunda ada pesan nggak untuk Anies khususnya ya? Ya, kebetulan saya hadir kemarin. Saya hadir di acara debat presiden di Istora Senayan. Ya, alhamdulillah saya perhatikan, saya zikir di situ. Saya doa, ya Allah, tenangkan hati Pak Prabowo. Saya terus zikir. Saat Pak Prabowo debat, saya nggak berhenti zikir. Saya doa. Entah kenapa jam 7:30 baru bed saya dapat. Bayangkan, saya bilang kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa hadir di acara debat kali ini untuk mendoakan Pak Prabowo. Saya zikir terus di situ. Karena orang tulus ikhlas itu yang makbul doanya. Yang tulus ikhlas itu, yang zikirnya itu diterima Allah. Kita bukan bicara Prabowo, kita bicara bukan bicara karena presiden ya. Kita bicara dengan orang yang kita cintai. Seperti kamu hari ini. Saya sayang kepada kamu. Kamu podcastkan saya, kamu wawancarakan saya. Saya suka. Nah, jadi waktu semalam itu saya melihat, kok gini Pak Anies? Seperti kecewa Bunda terhadap saya Anies. Kecewa. Sementara tiga capres ini orang-orang hebat. Anak-anak bangsa yang hebat. Punya cita-cita untuk menjadi presiden. Kok gitu? Dulu kau dekat sama Pak Prabowo, kau puji dia. Itu yang... Apalagi pernah dianggap jadi gubernur. Gubernur. Gitu. Dari partai mana sampai dia oposisi. Datang ke rumah oposisi. Pak Prabowo, saya melihat. Dia datang ke rumah Prabowo. Minta gak ada lagi kan harga Pak Prabowo waktu itu. Hanya untuk memilih, kau jadi temanku yang setia ya. Mungkin gitu. Mungkin ada. Tapi kenapa dilakukan seperti itu? Salah saya memilih Pak Prabowo, nak. Salah saya memilih Pak Prabowo kali ini. Salah saya pasang badan untuk Pak Prabowo. Salah saya itu mendoakan Pak Prabowo. Salah saya juga menggantikan seluruh ini saya, uang saya apa saya keluarkan, nggak peduli saya. Tetap saya lakukan itu.
Setelah itu saya istirahat di rumah saya. Setelah pilpres saya nggak mau lagi apapun, cukup dengan majelis saya. Nggak mau cari apa-apa saya. Bunda kecewa nggak dengan adanya serangan tendensi ke Sangat Prabowo? kecewa, sangat kecewa. Narasi bagian mana yang paling Bunda kecewa saat serangan terhadap Pak Prabowo? Ya sepertinya jabatan Pak Prabowo ini kayak beliau yang lebih tahu. Kan nggak bukan ranah dia. Iya kan? Sementara Pak Prabowo sendiri sudah tahu mungkin karakter Anies. Paling dia cuma sebut Pak Anies, Pak Anies. Benar kan? Kamu ini karena dianggap dia bapaknya. Benar. Kan Pak Prabowo menganggap aku ini udah seperti bapakmu. Kali dulu ada komitmen seperti itu, kita kan nggak tahu. Yeah. Tapi kok jadi gini, Anies, kesel dia. Harusnya kan dia tunjukkan sebagai anak bangsa yang punya beretika. Ini gara-gara semalam Pak Anies jadi turun kan prestasi dia. Maaf, banyak yang telepon saya. Bunda, kami mau mendukung Pak Prabowo bersama Bunda Indah. Mau ganti baju mereka. Ngeri kan? Oh ya? Oh iya, sama saya. Itu dari pendukung Anies? Dari pendukung Anies. Sekarang berpindah ke Prabowo. Mau pindah ke karena tidak tega melihat Pak iya, Prabowo. Lama-lama mereka sadar. Betul. Sampai mereka bilang kayak gini. Kami tahu kesukaan Bunda itu tidak gampang. Bunda itu tidak pernah dibeli. Tidak pernah dibeli. Saya tidak pernah dibeli ya oleh siapapun. Bunda tidak pernah beli. Dan apa keuntungan dan apa yang Bunda cari untuk membeli seorang Prabowo Subianto? Ternyata ini sudah terjawab. Gak usahlah kita merasa diri kita sudah tahu siapa Anies, sudah tahu siapa Prabowo, sudah tahu siapa Pak Ganjar. Itu gak usah itu kita bicarakan. Yang kita bicarakan hati kita aja. Kalau memang kau mendukung Anies, kau mendukung Ganjar, kau mendukung Pak Prabowo, udah pakai hatimu, kau pakai doa. Bukan pakai mulutmu yang menghina satu sama lain. Benar nggak? Salah saya bilang? Nah kembali tadi, saya sudah pernah duduk dengan Pak Prabowo. Saya dari 2014. Toh saya tidak pernah mau menjelekkan satu sama lain. Janganlah mulut itu jadi harimau kita sendiri. Ya, lidah itu tak bertulang. Bunda melihat dengan adanya banyak sekali nyinyiran atau cibiran terhadap Prabowo dalam debat kemarin yang dilakukan oleh lawan politiknya. Bunda melihat apakah dukungan terhadap beliau akan makin besar? Pak Prabowo? Ya. Saya yakin dukungan beliau. Apalagi saya nggak tahu ya, zikir saya kali makbul kemarin ya. Makanya saya pulang duluan. Saya nggak mau menunggu sampai habis ya. Kepada semua masyarakat yang Indonesia, mohon maaf kemarin Bunda di acara debat pulang duluan bersama Ibu Lana Kuncoro sebagai Ketua PIM Perempuan Indonesia Maju. Kami berdua, kami bergabung dengan masyarakat di situ. Kami nggak melihat diri kami siapa. Kami nggak peduli dengan diri kami siapa. Kami sudah tidak punya harga diri lagi waktu semalam acara kemarin. Kami hadir bersama-sama dengan masyarakat. Ya maaf banyak wartawan yang mau meliput saya. Banyak teman-teman yang sudah mengenal saya. Wah ini Bunda Indah ini orang betul-betul cinta nih sama Prabowo. Saya dicari, saya minta foto pada semua pada minta foto. Akhirnya saya terlambat. Karena apalagi bed saya belum dapat dengan macet di jalan ya. Bednya lagi sama tim kita. Jadi agak terlambat. Tapi di dalam, sampai di tempat pun saya di dalam debat presiden kemarin di Istora, itu tidak lepas saya berzikir terus. Mungkin Bunda satu-satunya orang di situ yang berzikir saat debat Wallahu itu. a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kenapa? Tidak gampang Ananda Kino, ya. Tidak gampang seorang Bunda Indah diundang atau datang ke tempat apapun. Saya nggak pernah mau sok-sok gaya, sok hebat. Pak Jokowi sendiri pernah cari saya, mana Bunda Indah? Saya nggak, itu yang saya mau. Bunda Indah kan cuma satu nih. Kan tidak ada jutaan. Saya mau yang jutaan ini aja yang diperhatikan, bukan Bunda Indah. Bunda Indah kalau diperhatikan, umur dia udah 60 tahun. Waktu dia tinggal sedikit kali. Ngapain diperhatikan dia? Tapi perhatikan rakyat Indonesia yang membutuhkan Bapak. Itu aja pesan saya kepada Pak Prabowo. Menarik. Bunda katanya mengeluarkan biaya sendiri ya untuk mendukung Pak Prabowo. Ya, tidak rugi Bunda. Saya nggak pernah takut rugi hidup ya. Waktu tahun 2014 bukan sedikit saya habis duit untuk mendukung Pak Prabowo. Berapa tuh Bunda? Wah, miliaran. Nah, mendukung Pak Jokowi juga seperti itu. Pokoknya ada uang saya buang langsung. Ada uang saya, jadi saya itu nggak pernah ada uang di bank. 1 sen pun. Saya daripada beli baju mahal, beli berlian, beli tas branded, bagus. Kan saya mendukung paslon sambil bersedekah.
Paham nggak maksudnya? Iya. Ya, mereka kan sudah tahu karakter saya. Ya, saya bukan karena paslon bersedekah. Setiap hari hidup saya itu hanya berbuat kebaikan. Makanya saya sampaikan kepada masyarakat yang cinta kepada Bunda Indah, kalau tidak tahu menu Bunda Indah, kesukaan Bunda Indah, yang gak usah deket Bunda Indah dong. Karena kan saya sudah memberi orang nggak pernah ingat. Ya kali ini kalau kalian tahu Bunda Indah itu mendukung Bapak Prabowo Subianto, masa kalian nggak jadi pengikutnya? Benar nggak? Kalau gitu minta makan tuh sama paslon-paslon yang kalian pilih. Kalau saya minta makan sama Bunda Indah, karena Bunda Indah itu tiap hari kalian datengin. Itu loh. Artinya bukan terjadi pemaksaan. Harusnya kan mereka tahu kenapa Bunda Indah memilih Pak Prabowo. Karena itu tadi hatinya ikhlas. Sampai nangis, saya kalau udah lihat dia nangis, saya nggak mampu. Makanya kemarin waktu dia dihajar kayak gitu, saya zikir masih setengah jam lagi kalau nggak salah saya keluar. Saya keluar dari acara tersebut, malah hampir tersungkur saya karena staf saya nggak boleh masuk, sekretaris saya. Jadi gelap-gelap itu saya jalannya sendiri. Susah tuh ya. Nah, biasanya kan ada staf saya, ada 2 orang sekretaris. Ini nggak ada. Kebiasaan itu untung kena zikir ya. Kalau nggak patah kaki saya. Karena di gedung itu kan tangganya tinggi ya. Itu mungkin karena zikir saya tidak lepas. Alhamdulillah nggak ada apa-apa kami dengan Bu Lana. Itulah luar biasa kecintaan kami hadir di dalam acara debat presiden kemarin. Bunda bangga melihat Pak Prabowo selama ini dengan penampilannya dia yang sekarang jauh lebih wise gitu. Sangat bangga, makin cinta saya. Makin cinta, makin doa saya sepertinya dikabulkan Allah. Kan boleh dong pede ya? Boleh. Kan boleh. Pedenya kan saya sama Allah. Saya mau terpilih Pak Prabowo enggak, yang penting saya doain aja dia baik-baik. Orang saya kan nggak nuntut apa-apa dengan Pak Prabowo ya, tapi yang pasti saya ingin dia duduk biar dibuktikan sama beliau, aku ini udah jadi presiden, kulakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Wah, saya bilang, inilah saatnya Bapak, buktikan Pak. Kombinasi dengan Gibran pas nggak Bunda? Ya, kan dia anak muda. Cocok ya? Cocok lah. Mana tahu ilmu Pak Prabowo dikutip, ya kan? Kan Pak Prabowo itu cerdas, strateginya bagus, ya kan? Dia punya pengalaman. Ya udahlah, Mas Gibran belajar. Saya lihat Mas Gibran itu lama-lama hebat juga Mas Gibran ini. Setiap orang tua berbicara dia perhatikan, benar kan? Dia perhatikan dalam. Mungkin dia ngambil ilmu-ilmu itu, rendah hati. Ya udahlah, nggak usah jelek. Kemarin dulu saya sempat juga kenapa Mas Gibran ya. Rupanya lama-lama saya makin tertarik sama beliau. Ya semoga Mas Gibran istiqomah ya. Tetap rendah hati, biarpun menjadi anak seorang presiden. Ya buktikanlah kepada bangsa ini, kamu regenerasi yang bisa merangkul anak-anak muda. Oke Bunda. Bunda pesan untuk Pak Prabowo mungkin udah banyak sekali. Sekarang saya minta Bunda berikan pesan untuk satu-satu, untuk Anies. Pesan Bunda apa nih? Ya, kepada Bapak Anies, Bunda mengharapkan Bapak itu orang pintar. Tapi jangan sampai pintar Bapak itu menyimpan sesuatu yang akan merusak jiwa Bapak. Ya, buktikan kepada bangsa ini Bapak itu orang yang betul-betul tulus, orang yang betul-betul bertakwa dan bukan pengkhianat. Bukan pengkhianat kepada orang-orang yang pernah menolong Bapak. Itu aja saya sampaikan. Insya Allah kalaupun Bapak menang atau kalah, saya tetap mendoakan Bapak yang terbaik. Kalaupun Bapak kalah, insya Allah ke depan Bapak maju lagi. Dan yang kedua juga untuk Bapak Prabowo Subianto yang Bunda sayangin, yang Bunda cintai, ya Bunda tetap pasang badan untuk Bapak. Karena Bapak sosok yang betul-betul yang luar biasa bagi Bunda, yang bijaksana, yang kuat, ya. Saya yakin daripada iman saya, iman Bapak lebih tinggi, Pak. Tapi keikhlasan Bapak, saya jempolin Pak Prabowo. Gak ada lawannya dari siapapun. Dan saya melihat hati Bapak itu dengan mulut tidak beda. Hati, mulut, dan otak Bapak tidak beda. Sampai langkah Bapak pun tidak beda. Cuman karakter kadang-kadang emosional, tolong Bapak tetap istiqomah. Rendahkan hati Bapak, belajar dengan Rasulullah. Sifat penyayang, rendah hati, penyabar, tetap senyum Pak. Jadi Bapak kalau dilawan para calon-calon presiden, Bapak senyum aja, bilang aja,
terima kasih saya ucapkan. Gitu aja Pak Prabowo, lawan dengan tetap dengan senyum. Ya, jangan lawan dengan api Pak, tapi lawan dengan air. Kita siram dia dengan air supaya sejuk. Dan juga kepada Bapak Ganjar, ya calon presiden kita yang saya banggakan dari PDI, ya saya tetap menghormati Ibu Mega. Saya yakin ilmu-ilmu Ibu Mega, Pak Ganjar banyak belajar dari Ibu Mega ya. Ibu Mega orang cerdas, orang berani. Ya tetap Bapak menjadi pengayom bagi bangsa ini. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang masing-masing mendukung. Tolonglah jangan saling fitnah, saling menjadi provokator. Kita boleh membela, mencintai, menyayangi, tapi bukan karena membela sampai kita terpecah belah antara satu sama yang lain. Ini negara kita bersama, bukan negara kau dan aku. Oke, Bunda, terima kasih banyak ya Sama-sama. atas waktunya. Kita tidak tahu hasil Pilpres yang akan berlangsung ini. Saya harapkan, mungkin Bunda Enda juga berharap pemilu 2024 ini tetap damai, tetap sejuk ya Bunda, dan masyarakat juga tidak terpecah belah. Oke, sampai bertemu di video kami berikutnya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah buat nonton semua, lalu berikan like di setiap video kami. Dan ini yang paling penting, subscribe terus video yang kami tayangkan di Jurnalis and Content Creator channel YouTube, agar informasi yang kami berikan bisa terus mencerdaskan masyarakat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Bunda, makasih. Ya.